warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Rabu 25 Juni 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI bersama dengan DPRD DKI Jakarta tengah membahas poin untuk penetapan jalur trase jaringan terpadu untuk semua jenis utilitas dalam Raperda Jaringan Utilitas. Pembahasan ini juga akan melibatkan unsur penegak hukum untuk perencanaan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dengan Perda Jaringan Utilitas, Kota Jakarta akan bersih dari kabel udara dan lebih terlihat asri. Informasi selanjutnya masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Sebanyak 28 lukisan karya Sarnadi Adam dipamerkan di Balai Kota Jakarta hingga 30 Juni 2025. Karya-karya Sarnadi telah melanglang ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Selain itu, lukisannya banyak dikoleksi lembaga penting di Indonesia. Hadirnya pameran seni lukis ini menjadi bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam pelestarian budaya Betawi. Kemudian ada informasi, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara telah mengaktifkan 52 pusat pengolahan sampah organik di 6 kecamatan. Pengolahan sampah ini memanfaatkan lalat jenis khusus Black Soldier Fly untuk mengurai sampah-sampah organik. Dengan metode yang aman bagi lingkungan ini, ribuan kilogram sampah organik bisa diolah setiap bulannya. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh klub sepak bola Persija. Setelah menjembatani agar Jakarta International Stadium atau JIS menjadi kandang, Pramono berencana menjadikan Stadion Cendrawasih di Cengkareng, Jakarta Barat jadi tempat latihan Persija. Berjuluk Macan Kemayoran, Persija menjadi salah satu klub sepak bola kebanggaan warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun berharap agar Persija bisa berprestasi lebih di Liga Indonesia. Untuk itu perlu fasilitas penunjang yang baik, diantaranya lapangan latih. Persija sudah secara resmi sekarang menggunakan JIS sebagai home base-nya. Tapi kita juga tahu bahwa Persija belum punya tempat untuk latihan secara rutinnya. Kalau ada lapangan-lapangan seperti ini yang bagus, kan bisa kita kerjasamakan dengan Persija. Dan itu pasti daerah itu akan hidup, karena latihannya Persija kan beda dengan kesebelasan yang lainnya yang tidak terus-menerus. Kalau Persija kan harus latihan rutin, apalagi yang ke depan ini beberapa pemain baru kan pemain-pemain yang harganya tidak murah gitu. Sementara stadion yang memiliki luas sekitar 7 hektar ini lebih dulu akan direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga masyarakat bisa mendapatkan fasilitas olahraga yang berkualitas baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memiliki wacana untuk memindahkan kampus Institut Kesenian Jakarta atau IKJ ke kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Atmosfer seni di Kota Tua diharapkan bisa membentuk lulusan IKJ yang melahirkan karya seni yang luar biasa. Kota Jakarta sebagai kiblat perekonomian nasional menjadi wadah besar berbagai industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berencana akan membuat Jakarta Film Commission dan menjadikan Jakarta sebagai kota sinema. Desain besar untuk mencapai hal itu tengah dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam acara Ngobrol Bareng Berita Jakarta,
Rano mengungkapkan wacana untuk memindahkan kampus Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, khususnya jurusan sinematografi ke kawasan Kota Tua. Ada pembicaraan, Bang, bagaimana kalau misalnya IKJ, sinematografi, kita pindahkan kampusnya ke Kota Tua. Wow, saya bilang. Wow, emas. Wow, emas itu. Bisa ngebayangin ntar MRT kelar nih sampai sana? Terus Kota Tua hidup dengan kampus-kampus kreatif. Keren sih. Semua akses sudah ada, bangunan ada, atmosfer ada, wow. Saya bilang wow, ini ide gila. Menurut Rano, atmosfer kawasan Kota Tua mendukung untuk pembelajaran mahasiswa lebih kreatif. Transportasi publik untuk menuju lokasi pun telah tersedia dari Transjakarta, Komuter Lain, dan menyusul nantinya MRT. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengadakan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 2025. Ini sebagai wadah untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan kepada para pelajar. Untuk mengetahui syarat mengikuti event ini, berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 26 Juni 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.